Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahma Nabila Azhara dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5B. Di sini saya akan membahas mengenai pola kegiatan ekonomi. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, memerlukan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa. Dalam kegiatan ekonomi sendiri, memerlukan hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk membuat barang dan jasa, diperlukan suatu kegiatan yang dinamakan produksi. Orang atau perusahaan yang melakukan produksi dinamakan produsen. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang atau jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen diperlukan kegiatan yang disebut distribusi. Orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Kebutuhan manusia sangatlah beragam. Jadi, pengertian dari kebutuhan manusia itu adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat kepentingan, yang kedua berdasarkan waktu pemenuhan, yang ketiga berdasarkan sifat, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Jenis kebutuhan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, primer, yang kedua, sekunder, yang ketiga, tersier. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau bisa disebut kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama yang berhubungan untuk mempertahankan hidup layak. Contoh kebutuhan primer yang pertama adalah sandang atau pakaian, yang kedua pangan atau makanan, yang ketiga papan atau tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau biasa disebut sebagai kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang berhubungan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan. Contohnya yaitu kendaraan pribadi, kulkas, telepon, mesin cuci, dan lainnya. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan manusia pada barang dan jasa yang tergolong mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, kapal pesiar, liburan ke luar negeri, belanja perhiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Biasanya disebut kebutuhan lahiriah atau yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya seperti makan, minum, kesehatan, pakaian, rumah, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rohani atau disebut dengan kebutuhan yang melibatkan perasaan manusia. Contohnya beribadah, rekreasi, atau mendapatkan kasih sayang. Lalu ada kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Pada kebutuhan individu atau perseorangan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan kebutuhan bersama yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kepentingan umum seperti rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Dimaksudkan harus dipenuhi saat ini juga, apabila tidak terpenuhi akan mendapatkan kerugian. Contohnya seperti kita lapar maka segeralah makan, jika haus segeralah minum. Yang kedua, kebutuhan mendatang. Kebutuhan ini tidak harus terpenuhi saat sekarang. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk kesejahteraan di masa mendatang. Berbicara mengenai kebutuhan, kita tinggal di bumi yang luas dan kaya akan sumber dayanya. Lalu, bagaimana cara negara dapat menambah penghasilannya itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Benar sekali, kita bisa menggunakan ekspor dan impor.
Dengan ekspor, kita bisa menjual berbagai produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara dapat mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam negara. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri. Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk menghasilkan uang dalam membiayai impor produk yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba bayangkan saja bagaimana Indonesia tidak mengimpor komputer dan smartphone yang kita gunakan. Impor juga sebagai bentuk komunikasi dengan berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang mendatangkan uang. Namun sebenarnya ekspor dan impor memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Pada pola kegiatan ekonomi, memerlukan suatu lahan yang cukup dan memadai. Lahan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia karena lahan merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Lahan dan tanah memiliki perbedaan mendasar. Tanah adalah suatu benda fisik yang berdimensi 3, terdiri atas lebar, panjang, dan merupakan bagian paling atas dari kulit bumi. Tanah terbentuk akibat hasil interaksi antara batuan induk, iklim, aktivitas biologis, dan relief selama waktu tertentu. Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah, dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam penggunaan lahan, perlu diperhatikan aspek fisiknya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi tanah serta daerah sekitarnya. Faktor fisik yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan ada dua, yaitu lereng dan ketinggian tempat. Yang pertama adalah lereng. Lereng merupakan permukaan bumi atau tanah yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Lereng berpengaruh terhadap pengaliran air sebagai penyebab ada tidaknya kerusakan tanah. Yang kedua adalah ketinggian tempat, yang mempengaruhi perubahan suhu udara. Ketinggian tempat berpengaruh terhadap jenis tanaman yang diusahakan. Makin tinggi tempatnya, maka makin jarang dijumpai tanaman tropis. Lalu untuk apa saja penggunaan lahan sebagai pola kegiatan ekonomi ya? Jadi, lahan dalam kegiatan ekonomi dapat dijadikan sebagai: yang pertama adalah lahan pertanian, di mana lahan pertanian terbagi menjadi dua, yaitu sawah dan perladangan. Yang kedua adalah lahan perkebunan, di mana jenis tanamannya berupa pohon karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lahan untuk peternakan. Lahan peternakan dibagi menjadi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Yang keempat yaitu lahan untuk perikanan. Lahan perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Kelima yaitu lahan kehutanan. Lahan kehutanan menghasilkan sumber daya alam berupa kayu, rotan, damar, getah celuntung, dan lainnya. Yang keenam yaitu lahan pertambangan. Kegiatan pertambangan di Indonesia meliputi pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, timah putih, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu lahan perindustrian. Industri merupakan proses pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri merupakan bagian dari proses produksi. Yang terakhir yaitu sektor jasa. Jasa berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ekonomi di bidang jasa yaitu perhubungan, pengangkutan, perbankan, dan pariwisata. Wah, banyak juga ya pola kegiatan ekonomi itu. Banyak yang kita tahu apa saja kegiatan ekonomi serta lahan perekonomian tersebut dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, terima kasih sudah menonton video yang saya buat dengan materi pola kegiatan ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.